Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita senantiasa memuja dan memujinya atas segenap limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita ada pada hari yang terakhir daripada bulan Sya'ban. Karena berdasarkan keputusan ru'yah kemarin tidak bisa dilihat, sehingga bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Yang perlu kita ketahui bahwasannya tatkala tanggal 29 itu hilal tidak bisa dilihat, maka hari esoknya itu masuk dalam hari syak, hari yang meragukan dalam arti ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, ya. Tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Maka pada hari yang meragukan tersebut, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, maka justru tidak diperkenankan untuk berpuasa, kan gitu ya. Dan termasuk di antara larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari yang diragukan. Ya, hari yang dilakukan seperti hari kita ini, pada hari ini, ya. Karena di antara para sahabat yang mengatakan, maka siapa yang berpuasa pada hari ini faqad ashab al-Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun demikian, ya, kita tetap menghormati sebagian di antara saudara kita yang lain yang menggunakan metode hisab, yang pada hari ini telah memutuskan jauh-jauh hari adalah tanggal 1 Ramadan, ya, tanggal 1 Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, dan kebetulan juga sekarang di Saudi sudah tanggal 1 Ramadan, ya. Sekarang di Saudi sudah tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena kemarin sudah terlihat hilal, ya, di Saudi. Namun di negeri kita tidak terlihat hilal sehingga digenapkan 30 Sya'ban. Namun juga mungkin ada di antara saudara kita yang menggunakan ru'yat global, begitu ya. Ru'yat global di mana menunggu sampai daerah yang sebelah barat melihat hilal, ya, sehingga diumumkan tadi malam sekitar 10:30, karena di Saudi sudah melihat hilal, maka mereka ikut hari ini juga puasa. Pun demikian kita saling menghormati, tidak perlu kemudian kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, mengatakan yang puasa pada hari ini berarti maksiat kepada Rasul misalkan, karena ini adalah hari yang meragukan, ya.
termasuk hari syak dan seterusnya. Walhasil semuanya sesuai dengan berdasarkan dengan ilmunya, ya, berkeinginan baik, ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib jamaah sekalian, yang semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang mendahului, ya, yang lebih dulu berpuasa ataukah yang belakangan, sesuai dengan keyakinan dan ilmu yang difahami masing-masing. Taib jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Dan berarti besok atau nanti malam, ya, kita sudah mulai masuk dalam bulan Ramadan. Maka mari kita gunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mari kita berkholwat, ya, berduaan banyak dengan Al-Quran, selalu menyisipkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, berbicara, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, tangan dan kakinya dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita besok beribadah puasa masuk dalam hadis Nabi, rubba shaimin haudhu min siyamil ju wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga saja, karena tidak menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Pun demikian nanti ketika kita qiyam Ramadan, salat tarawih, dijagalah kekhusyuannya, tumakninahnya, ya. Gimana caranya agar bisa khusyuk dari awal sampai akhir, bisa sadar dari awal sampai akhir, ya. Karena kan banyak, ya, ada orang sholat tapi nggak sadar. Ada, Bu, sholat ngantuk nih, sampai jegluk begitu nih. Tasawuf akhir sampai digugah, disikut kancane itu salam misalnya gitu, ya. Nah, ini kalau sholat seperti itu maka masuk dalam hadis Nabi, rubba qaimin haddu min qiyamihi as-sahar, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi, atau laisa min siyami ila sahar, atau laisa min qiyami ila sahar. Betapa banyak orang yang qiyam sholat malam gitu, ya, apakah tarawih atau tahajudnya misalkan, tidak ada bagian dari sholatnya kecuali sahar saja, hanya begadang saja, nahan kantuk gitu, ya, tapi kemudian lewat, ya. Maka kalau dalam keadaan seperti itu harus kita jaga, perhatikan, dijaga fisiknya, ya, dijaga kesehatannya, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kemudian juga dijaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya, kalau misalkan gara-gara kita kekenyangan akhirnya tarawih ngantuk berat, ya berarti lek buka napa, Bu? Jangan kenyang-kenyang, kan gitu nggih. Pokoke sing penting iso ngadeg ngono ae. Engko mari tarawih sak karepe wis, embuping mo yo gak apa-apa, ya. Wis mari, ya, setelah selesai qiyam dan seterusnya. Ya, disiapkan apalah minuman-minuman yang bisa menguatkan mata, ya, biar tidak ngantuk, agar kita bisa menikmati qiyam kita, ya. Jangan sampai ikut tarawih ingatnya hanya takbir saja, Bu, ya. Ingat di takbir, ya. Jadi digugah sampai takbir. Begitu imam maca Al-Fatihah sik rada iling-iling titik. Begitu maca surat wis ilang. Iling-iling Allahu Akbar melok ruku. Sami Allah liman hamidah melok bangkit. Wis rene ku tok. Zikir gak maca belas gitu, ya. Tidak nyadar. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita seperti itu, sholatnya, qiyam kita masuk dalam hadis tadi itu, ya, rubba qaimin laisa min siyamihi illa as-sahar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang qiyam tidak ada bagian dari pahala qiyamnya kecuali begadang saja. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Dan tentunya banyak berdoa pada saat kita berpuasa, hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, salah satu da'watin mustajabatin, atau salah satu da'watin la turaddu. 3 doa mustajab, 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang
pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya atau atas anaknya tentunya. Wa da'watus shaim, dan doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang dalam keadaan safar. Maka tatkala kita dalam bulan Ramadan, saat kita berpuasa, gunakan banyak waktu kita di samping untuk tilawah Al-Quran, maka banyak-banyak berdoa. Berdoa untuk kepentingan kita dunia dan akhirat, atau doa hajat-hajat duniawi kita. Barangkali ada yang sakit, semoga disembuhkan, begitu ya. Ada yang punya masalah, semoga diberikan jalan keluar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama misalkan apalagi kalau kita bertepatan dengan hari Jumat, misalkan seperti itu ya. Bertepatan dengan hari Jumat akhir asar misalkan ya, pas bulan Ramadan kan bertumpuk-tumpuk, pas dalam keadaan berpuasa juga, maka ya berpuasa, ya Ramadan, kemudian Jumat akhir kan gitu ya, misalkan semacam itu. Nah, waktu-waktu yang demikian kita manfaatkan untuk berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya mungkin barangkali perlu saya sampaikan sebuah kisah, ya kisah masa ini, mungkin terjadi beberapa minggu yang lalu gitu ya. Jadi saya dapat kiriman dari seorang syekh gitu ya, karena saya ada di grup ya di luar ya, kumpulan grup teman-teman di luar. Jadi ada salah seorang masyayikh itu biasa beliau memberikan ceramah-ceramah singkat begitu ya, motivasi-motivasi, nasihat-nasihat singkat begitu. Satu ketika motivasi dan nasihat singkatnya itu dilihat oleh seorang yang dia punya masalah dengan anaknya. Masalah dengan anaknya apa? Anaknya bukan anak yang iltizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dablek lah begitu ya. Ya, dablek, jauh dari agama. Ya, jauh dari agama, kemudian ya tidak banyak beribadah kepada Allah, ya, sering melakukan hura-hura dan seterusnya. Ya. Maka tatkala dia punya masalah itu, dia pun konsultasi dengan syekh tadi, ya, menyampaikan masalahnya tadi itu. Maka dinasihati oleh syekh, berdoalah kamu di waktu Jumat ya, pada saat waktu asar. Jadikan waktu itu bagimu untuk berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar dilakukan oleh bapak tadi itu, dia berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap Jumat sampai kalau enggak salah hanya 2 pekan, berarti 2 Jumat ya. Beliau berdoa 2 Jumat, dan antara asar sampai maghrib dia isinya berdoa untuk anaknya. Berdoa untuk anaknya ya, agar anaknya menjadi anak yang baik, berdoa untuk anaknya. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dan anaknya saat itu kuliah di barat. Nah, kan tambah parah ya. Jadi berangkat dari Timur Tengah, berangkat dari Saudi misalkan, dia tidak mau kuliah di Saudi, ya, dia tidak punya bekal agamanya boleh dibilang rusak begitu, malah dia kuliahnya di barat. Maka bapaknya sangat khawatir, wong di sini saja dia nggak bisa istiqomah, apalagi dia di barat sana, apalagi dia di negeri orang kafir begitu ya, dia kuliah di sana nggak bisa dipenggak, akhirnya berangkat saja kuliah di sana. Nah, tatkala anaknya ini berangkat kuliah di sana, bapaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan waktunya antara asar sampai maghrib itu berdoa hari Jumat. Berdoa benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kondisi daripada anaknya, agar anaknya itu dijadikan sebagai anak yang soleh. Kemudian sudah berdoa seperti itu. Nah, kejadiannya tatkala anaknya itu ada di mana? Di barat. Dia dengan qadar Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, punya teman orang Pakistan. Ya, punya teman orang Pakistan. Nah, temannya orang Pakistan ini ada di bawahnya usianya, bukan teman sebenarnya. Ya, kenalan gitu ya, anak kecil orang Pakistan.
masih remaja tapi anaknya itu istiqomah. Begitu melihat pemuda ini yang datang dari barat ini, orang Arab ini, maka dia bertanya, "Anta Arabi, kamu orang Arab?" Bertanya siapa namanya? Namanya seorang nabi, Masya Allah, kamu orang Arab. Ya, itu pilihan Allah, Masya Allah, namamu seperti namanya Nabi Fulan. Ya, mau ceritakan kemudian kisahnya Nabi Fulan itu sama oleh anak atau pemuda Pakistan ini. Kemudian, nah seperti itu terenyuh hatinya. Dia tahu dia ini orang Arab. Orang Arab berarti sebangsa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian namanya adalah nama seorang nabi, gitu ya. Maka dia malu sendiri saat itu. Aku itu orang Arab, gitu ya. Namaku nama nabi, kok kelakuanku nggak seperti, ya, kelakuanku kok jelek begitu ya. Akhirnya kemudian dia berteman dengan pemuda Pakistan tadi itu, kemudian diajak ke masjid, akhirnya kemudian menjadi anak yang istiqomah. Perhatikan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, asar daripada doa orang tua, terlebih tadi orang tua kan gitu ya. Juga dipaskan pada waktu yang mustajab pada hari Jumat ya. Apalagi nanti ini kita dalam keadaan berpuasa misalkan, maka segala masalah yang kita hadapi berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan anak-anak, atau berkaitan dengan apa saja, maka kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan memberikan kepada kita jalan yang enggak disangka-sangka. Seperti tadi itu, jalan hidayahnya ternyata justru bukan di Saudi, tapi justru di barat. Ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang lain dari Pakistan untuk membuat dia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang enggak disangka-sangka. Enggak pernah disangka kan, tidak pernah terbersit, terpikir sama sekali akan mendapatkan hidayah bukannya di negerinya tapi justru di negara barat. Ya, yang di sana jelas kan akan susah bagi seseorang untuk istiqomah kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara efeknya daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang tua misalkan untuk anak-anak kita, maka itu adalah mustajab jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka mari manfaatkan waktu besok kita masuk dalam bulan Ramadan untuk banyak-banyak berdoa, kebaikan kita sendiri, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan keluarga kita, ya, suami istri dan anak-anak kita, orang-orang tua kita dan orang-orang kita sayangi, mari kita doakan. Ya, termasuk juga jangan lupakan saudara-saudara kita yang sekarang menghadapi ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat, ujian keimanan yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Afrika, yang bergejolak, yang perang dan seterusnya ya. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka keteguhan iman dan kemenangan serta jalan keluar dari segenap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tapi itu sekedar kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, momennya kita masuk dalam bulan yang penuh dengan rahmat, maka jangan sampai kita keluar tidak dapat rahmat. Ya, bulan yang penuh dengan ampunan, jangan sampai kita keluar nggak dapat ampunan. Maka celaka orang yang masuk Ramadan kemudian dia nggak dapat ampunan. Yang Rasulullah SAW pernah menjelaskan, menceritakan, Jibril berkata, "Ragima an fumri'in adraka Ramadhana falam yughfarlah." Celaka seseorang dia menepati bulan Ramadan kemudian dia nggak dapat ampunan. Maka fakultu amin, maka Nabi pun berkata amin. Ya Allah kabulkanlah. Mananya doa Jibril diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita besok masuk Ramadan, nanti keluar Ramadan enggak dapat apa-apa, enggak dapat ampunan, maka kita akan celaka. Maka perhatikan benar Ramadan kita besok. Ya, puasa kita jaga benar, bukan hanya sekedar dari pembatal puasanya, tapi juga pembatal pahalanya. Qiyam kita jaga dengan benar. Sedekah kita pun demikian ya. Jadilah orang-orang yang dermawan, mudah untuk berinfak, yang mudah untuk bersedekah, mudah untuk memberi makan, mudah untuk memberi minum ya kepada saudara-saudara kita. Karena itu adalah bagian dari cara kita untuk memperoleh ridha dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang
penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memudahkan jalan-jalan kita untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-15. Berarti ini hadis terakhir dari buku yang pertama, yaitu 120 hadis ya. Ini hadis yang ke-15, berarti hadis yang terakhir. Ya, untuk berikutnya ada buku yang kedua sampai 8 ya. Ada 8 jilid buku ini. Jadi masing-masing jilid ada 15 hadis. Yang rencananya nanti saya jadikan satu menjadi mungkin 3 jilid ya, sehingga 40 hadis. Jadi arba'in pertama, arba'in kedua, dan arba'in yang ketiga. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Hadis yang ke-15 dari kitab Sulathiyat Nabawiyah, sarah 120 hadis Sulathi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah, 3 golongan orang yang Allah mencintai mereka. 3 golongan orang yang Allah mencintai mereka. Siapa mereka? Yang pertama, ar-rajulu yalqal aduwa, seseorang yang dia menemui musuh, fil fi'ati, ada pada satu pasukan, fayansibu lahum nahrahu, lalu dia teguh dalam menghadapi mereka, hatta yuqtala, hingga dia terbunuh, au yuftaha, atau diberikan kemenangan, li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi ini adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar dan teguh di dalam berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia terbunuh atau diberikan kemenangan. Wal qaumu, yang kedua, wal qaumu, dan kaum yang yusafiruna, yang mereka mengadakan perjalanan, fayatulu surahum, lalu menjadi panjang perjalanan malam mereka, hatta yuhibbu an yamassu al-ardha, hingga mereka senang untuk tidur dan beristirahat. Yamassu al-ardha maksudnya dalam menyentuh bumi, itu maksudnya tidur, istirahat. Saking panjangnya perjalanan, capek, lalu di malam hari mereka pengen tidur. Fayanzilu, lalu mereka pun singgah tidur di tengah perjalanan. Fayatanaha ahaduhum, lalu salah seorang di antara mereka menyingkir, menjauh dari yang lain. Fayusalli, lalu dia salat, hatta yuqidhahum lirahilihim, hingga dia bangunkan teman-temannya untuk perjalanan mereka. Masya Allah ya. Jadi dalam keadaan safar ya, yang lain pada tidur, dia berdiri salat malam ya. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang bangunkan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Dia sembunyikan amalnya, yang lain pada tidur, dia bangkit sholat. Yang ketiga, warrajulu, dan seseorang yang yakunu lahul jaru, dia memiliki seorang tetangga, yu'dhihi jiwaruhu, yang tetangganya itu mengganggunya. Fayasbiru ala adahu, lalu dia sabar atas gangguan tetangganya, hatta yufarriqa bainahuma mautun, hingga kematian memisah di antara keduanya ya, au dha'nun, atau safar, perjalanan memisahkan di antara keduanya. Ya, kita perhatikan di sini, orang laki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang tetangga yang diganggu tetangganya, sabar dia, tidak pernah bales gangguan daripada tetangganya sampai mati atau sampai pindah, gitu ya, sampai mati atau sampai pindah, tidak pernah dia bales begitu ya. Wah, ini sing koyoannya abot nih ya. Nanti kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini ada di situ ya, ada penjelasan secara bahasanya. Sabda beliau,
fayatulu surahum, yakni as-surah maknanya perjalanan yang tidak dilakukan kecuali di malam hari. Maka tadi terjemahannya fayatulu surahum, maka menjadi panjang perjalanan di malam hari mereka, ya. Dha'nun tadi perjalanan jelas. Nah, hadis ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah merupakan dalil atas penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, yakni sifat cinta. Ya, yaitu sabda beliau salasatun yuhibbuhumullah, 3 golongan orang yang Allah mencintai mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan ini termasuk perkara yang tidak boleh bagi seorang pun untuk mengingkarinya. Ya, tidak boleh ada yang mengingkari ada sifat mahabbah. Apa ada? Ternyata ada orang atau kelompok yang tidak membolehkan sifat mahabbah bagi Allah. Gitu ya. Dikarenakan kalau Allah punya sifat cinta, nah berarti kayak makhluknya, begitu nggih? Kalau Allah punya cinta kepada makhluk, nanti kayak suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya. Nah, Allah tidak boleh punya sifat cinta, akhirnya seperti itu. Ya, padahal di sini jelas Nabi SAW memberi sifat Allah itu sifat cinta. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan cintanya Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Kalau cintanya makhluk dengan makhluk, misalkan suami cinta istri, istri cinta suami, itu cinta yang seperti apa sebenarnya? Kenapa kira-kira? Ibu-ibu misalkan ngaku cinta kepada suaminya, aslinya cintanya itu apa, Bu? Kenapa, Bu? Asli ini loh, asli ini. Napa asli ini? Butuh tanda butuh, kan gitu ya? Aslinya butuh, gitu ya. Suami mencintai istrinya, suami itu butuh, gitu ya, dengan istrinya, gitu. Mereka itu saling membutuhkan, saling mengambil dan memberi manfaat satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi ada hubungan di antara mereka, hubungan timbal balik, saling membutuhkan, gitu ya, saling membutuhkan dan saling memberikan manfaat, begitu satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, apakah Allah butuh hambanya? Sama sekali tidak butuh dengan hambanya. Ya, Allah hanya akan memberi kepada hambanya, tidak pernah meminta, kan begitu ya? Tidak akan meminta apa-apa, tidak berharap apa-apa dari hambanya, tidak. Allah akan memberi. Allah akan melimpahkan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya, ya Allah akan memberikan nikmat kepada dia. Allah tidak butuh sedikit pun dari hambanya tersebut. Justru hambanya itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas jauh berbeda antara cintanya Allah dengan cintanya hamba. Yang itu ya, kita mengaku cinta kepada Allah, iya, kita cinta kepada Allah karena kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita butuh rahmatnya, kita butuh ampunannya, kita butuh kasih sayangnya. Ya, kita pengen dimasukkan ke dalam surganya, kita pengen dibebaskan dari azab api nerakanya. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Allah membalas cintanya hambanya dengan cintanya, maka justru Allah tidak ngambil apa-apa dari hambanya, memberi semuanya, mencurahkan, melimpahkan dan seterusnya, ya. Maka berbeda, gitu ya, sekalipun maknanya sama, yaitu secara bahasa ya sama-sama mahabbahnya, tapi kalau bagi Allah maka laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa yang dia telah mensifati dirinya sendiri dan dengan apa yang Rasulnya sifatkan untuknya, dan termasuk di antara sifat-sifat ini adalah sifat mahabbah. Ini jelas berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu memiliki sifat cinta. Contoh surah Al-Baqarah 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, bersifatlah ihsan kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ya itu bisa banyak hal.
Yang paling pokok adalah al-ihsan lillah, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah apa? Ibadah kepada Allah ka'annaka tarah, seperti engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Itu ihsan namanya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ihsanu fil ibadah. Lalu ada lagi ihsan, yakni apa? Ihsan, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baik kepada suami, istri, anak-anaknya, orang tuanya, ya, masyarakatnya, tetangganya. Itu semua adalah ihsan. Ini ihsan kepada makhluknya, ya. Lalu ihsan juga kepada hewan pun demikian. Ya. Ihsan kepada hewan. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dabahtum fa'sinudz dzibhah wa idza qataltum fa'sinul qitlah." Ya. Falyuhidda ahadukum syafratahu, misalkan seperti itu, ya. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maka tajamkanlah salah seorang di antara kalian pisaunya. Nah, itu namanya ihsan. Ihsan kepada hewan, berbuat baik kepada hewan. Bahkan saat mau menyembelihnya harus berbuat ihsan. Jadi seperti itu ihsan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin", sungguhnya Allah berbuat baik. Allah senang cinta kepada orang berbuat baik dalam segala hal. Kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan makhluk sesamanya, yakni manusia, dan kaitannya dengan bangsa hewan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Termasuk ihsan ya kepada alam, ya, berbuat baik kepada alam, ya, tidak eksploitasinya berlebihan sehingga merusak dan seterusnya. Namanya ihsan, umum sekali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang yang berbuat ihsan. Contoh lain surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqsitu", dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat adil. Adil kepada diri sendiri dan adil kepada orang lain, gitu ya. Adil, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kaitannya dengan misalnya istri-istrinya. Adil kaitannya dengan anak-anaknya, gitu ya. Adil kaitannya dengan hak dan kewajiban dia, ya. Adil tatkala dia menjadi saksi, adil tatkala dia menjadi hakim, misalkan semacam itu. Jadi dia melakukan keadilan, yakni wadu syai' fi mawadhi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, berbuat adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berbuat adil. Tatkala musuhnya berbuat salah, ya jelas dia salahkan. Tatkala musuhnya dia berbuat benar, ya dia benarkan, begitu. Jadi misalkan ada orang yang ada masalah dengan dia melakukan kebaikan, kita bela kebaikannya. Itu namanya adil. Jangan kemudian mentang-mentang dia ada masalah dengan kita, dia berbuat kebaikan, kita tidak bela kebaikannya. Nah, ini namanya tidak adil. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang berbuat adil. Contoh lain surah At-Taubah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastaqamu lakum", maka selama mereka berlaku lurus kepada kalian, fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah kalian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah cinta dengan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifat takwa itu imtitsalul awamir wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan segenap larangan. Jadi Allah mencintai mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian surah Al-Baqarah 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Dia mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang yang bertobat, yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, banyak beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Allahumma ighfirli wa atubu ilaih, misalkan, maka Allah senantiasa mencintai mereka. Demikian juga orang yang mensucikan diri, menjaga kesucian dirinya secara fisik, dijaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari najis,
Al-mutatahhirin makna yang berikutnya menjaga kesucian dirinya dari noda-noda kesyirikan. Al-mutatahhirin maknanya yang lain menjaga dirinya dari najisnya kemaksiatan. Ya, jadi menjaga diri secara fisik dari yang najis, menjaga diri dari kesyirikan, menjaga diri dari kemaksiatan, dan yang terakhir menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya ini. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat mendapatkan cintanya Allah. Yani cinta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kelanjutan ayat, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Kita garis bawahi yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mahabbah, sifat cinta. Surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Maka nanti Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini menegaskan sifat mahabbah bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat yang keempat, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris. Ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang kokoh. Allah cinta dengan mereka. Jadi semua menunjukkan, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sifat mahabbah bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Dan dia Allah zat yang maha pengasih, Al-Wadud, zat yang maha pengampun, Al-Wadud zat yang maha pengasih. Maksudnya yang penuh dengan cinta. Ya, Al-Wadud, ya. Yang lebih mencintai duluan, begitu ya? Itu sifat Al-Wadud, ya, yang sangat cinta, penuh dengan cinta. Ya. Jadi Allah juga punya sifat Al-Wadud, ya. Al-Wadud maknanya yang dipenuhi dengan cinta. Ya. Makanya juga kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahannya, yaitu memerintahkan untuk menikahi perempuan, diantaranya al-wadud, al-walud, kan gitu ya. Al-wadud yang penuh kasih sayang, al-walud yang banyak anaknya, maksudnya yang punya potensi beranak banyak, kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi al-wadud yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungguli, mengalahkan cintanya seorang ibu kepada anak bayi yang lagi disusuinya. Cintanya Allah kepada hambanya, kalau sudah kadung Allah mencintai hambanya, itu lebih unggul, jauh melebihi cintanya seorang ibu kepada bayi yang lagi disusuinya. Ya. Jadi suatu ketika ada tawanan begitu ya, dia cari-cari anaknya, cari-cari di tengah kawanan para tawanan itu, begitu dia dapatkan anaknya yang lagi menangis, kemudian langsung diambil lalu disusuinya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, apakah mungkin bagi ibu ini akan melemparkan bayinya ke dalam api? Dijawab mereka, tidak mungkin. Maka Allah lebih rahmah, lebih sayang, lebih cinta kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, itulah sifat-sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata mu'alif di sini, yang mengingkari sifat ini adalah orang yang mengingkarinya dari kalangan mu'attilah, yakni ahli ta'til yang mengosongkan makna. Di mana mereka berkata sesungguhnya sifat mahabbah tidak mungkin digambarkan kecuali antara perkara-perkara yang semisal. Karena mereka anggap cinta ya koyok suami cinta istrinya begitu loh ya. Dia nggak terima kalau Allah seperti itu kata dia gitu ya. Padahal kan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah salah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bahkan sebenarnya mereka tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Wala ta'kuluna turatha aklan lamma, dan mereka makan at-turatha, yaitu harta warisan, aklan lamma, ya dengan cara mencampur barukan yang halal dengan yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dan mereka menafsirkannya dengan iradah, keinginan memberi pahala. Jadi mereka orang-orang yang kelompok mu'attilah ya, yang menafikan sifat cinta bagi Allah itu, mereka tatkala Allah dalam Al-Qur'an disebut innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Mereka terjemahkan, mereka takwilkan kata yuhibbu itu adalah iradatu i'ta'i ats-tsawaba li al-muttaqin. Allah ingin memberi pahala kepada orang yang bertakwa. Allah ingin memberikan pahala kepada orang yang berbuat ihsan. Allah ingin memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan keadilan dan seterusnya. Mereka menafikan sifat cinta, ditakwil oleh mereka kata-kata cinta tadi itu ya. Jadi mereka mengatakan dengan kata iradah, ingin memberikan pahala. Sebagian kelompok mereka berkata menetapkan sifat mahabbah mengakibatkan perkataan tasbih, menyerupakan Allah sementara Allah tidak menyerupai makhluknya kata mereka. Justru ungkapan mereka ini mentasbihkan Allah dulu, baru kemudian mereka tolak. Ya, tatkala mereka datang sifat mahabbah bagi diri mereka, mereka bayangkan mahabbah itu apa seperti yang mereka bayangkan, gitu ya. Lalu ditolak, enggak. Berarti mereka menyerupakan Allah dulu kemudian menafikan. Nah, itu kesesatan mereka. Tapi Ahlussunnah enggak langsung begitu datang sifat mahabbah, laisa kamitslihi syai'. Ya. Cinta, Allah punya sifat cinta dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sifat tangan begitu ya. Mereka ini kelompok juga menolak sifat tangan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, kata mereka. Kalau Allah punya tangan maka sama dengan makhluknya. Berarti mereka langsung menyerupakan Allah dulu dengan makhluknya, kemudian mereka tolak. Jelas ini menyelisih akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Lalu kata mu'alif jawabnya adalah, apakah makhluk ingin yakni iradah pahala atau tidak? Jika mereka menjawab tidak, maka mereka telah berdusta, karena kita semua ingin dapat pahala. Dan jika mereka menjawab iya, maka kami katakan Allah menginginkannya. Kalau mereka mengatakan bahwasanya kata mahabbah itu adalah al-iradatu li'ita'iz tsawabi, keinginan untuk memberi pahala, maka manusia juga punya sifat iradah, gitu ya, pengen diberi pahala, sama-sama pengennya jadinya. Mereka menolak sifat mahabbah karena khawatir mahabbah sama dengan mahabbahnya makhluk, lalu mereka ganti dengan iradah. Maka ya kita jawab, ya iradah sama saja. Allah punya iradah, nanti kita juga punya iradah, iradahnya makhluk juga, ya. Bukankah hal ini menunjukkan penyerupaan? Maka mereka akan berkata, iradahnya Allah itu bukan iradahnya makhluk, ya sama tinggal. Maka mahabbahnya Allah juga bukan mahabbahnya makhluk, kan gampang. Ya, karena mereka ini kelompok yang memang bulat gitu ya. Maka kami katakan kepada mereka, ucapkan hal itu kepada sifat mahabbah. Akan tapi mahabbah selain mahabbah, yaitu mahabbahnya Allah bukan mahabbahnya makhluk. Mahabbahnya Allah tidak sama dengan mahabbahnya makhluk.
Maka perbedaan di antara sifat-sifat kita dan sifat-sifat Rabb kita adalah seperti perbedaan antara zat kita dengan zatnya subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menggunakan akal nalar mereka gitu ya, pakai ilmu filsafat dan sebagainya, sehingga mumet begitu ya. Ya, sehingga mereka mumet, sehingga membatasi sifat, misalkan hanya pada sifat ilm misalkan. Mereka mau menetapkan sifat ilmu, loh kok kamu menetapkan sifat ilmu? Iya, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluknya, sama kan gitu nggih. Semua hal ya, wajah Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk, mereka tolak. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk, mereka tolak. Kan seperti itu ya. Qadamnya Allah tidak sama dengan qadamnya makhluk, mereka tolak. Ya, kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk, mereka tolak, dan seterusnya ya. Jadi kenapa? Karena standarnya double gitu ya. Standarnya bukan standar satu, tapi standarnya double, ganda gitu ya. Sehingga tidak akan mencapai satu keyakinan yang meyakinkan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah jelas selesai. Dari awal sudah selesai. Yaduhu laisa kayadi makhlukatihi. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluknya ya. Maka asar yang menjadi tempat titian yang mengharuskan keimanan kita adalah bahwa Rabb kita cinta dilakukannya perbuatan-perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pelakunya. Kalau kemudian Allah berfirman innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa, berarti Allah mencintai ketakwaan. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan, berarti Allah cinta perbuatan ihsan. Maka siapapun yang melakukan ketakwaan, ketaatan, ihsan, keadilan gitu ya, dan semua hal yang Allah mencintai pelakunya, maka Allah mencintai seluruh perbuatan-perbuatan tersebut. Maka sebenarnya Allah jika dia mencintai seorang hamba, dia akan menjaga anggota tubuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau sudah Allah mencintai hambanya, kata Allah, fa idza ahbabtuh, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka jadilah aku pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya pendengarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga pendengarannya oleh Allah. Dari apa? Dari mendengar yang diharamkan, dari mendengar yang tidak dihalalkan, bahkan dari mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka Allah akan menjadi apa? Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dia menyergap, dia berbuat, dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini tingkatan yang luar biasa, okay? Sampai kemudian kita pernah membaca satu artikel berkaitan dengan salah seorang ulama kita Indonesia, ya, yang dia pernah berdialog dengan seorang liberal. Dia berkata, aku datang ke kota Makkah atau datang ke negeri Arab, ke Saudi gitu ya, maka aku dapati ternyata di sana juga ada pelacurnya. Gitu ya kata dia. Dia di sana ada pelacurnya. Maka dijawab sama ulama kita, ini, aku berangkat ke Amerika Serikat, aku tidak pernah bertemu seorang pun dengan seorang pelacur. Kenapa? Ya karena laler beda dengan tawon, kan gitu ya. Kalau laler kemana-mana cari bangkai kayak kamu ini, sampai di Mekah saja yang dicari apa? Ya, pelacur gitu ya. Ketemu juga dengan pelacur. Kenapa? Kenapa coba? Ya karena dirinya, kan gitu. Ya, sementara yang satunya di sini, gitu ya. Sekalipun dia di negeri barat, di negeri yang rusak, tidak pernah ketemu dengan orang jelek. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud idza ahbabtu
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka tidak mendengar yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik. Ya, basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi pandangannya yang dengannya dia melihat. Diarahkan selalu kepada kebaikan, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang baik, gitu ya. Tidak bergaul kecuali dengan yang baik, yang baik-baik, enggak ditaruh lingkungan kecuali lingkungan yang baik-baik. Begitu kalau Allah sudah mencintai seseorang, gitu ya. Di mana saja dia berada dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang tadi itu. Di Mekah mereka ketemu pelacur, gitu. Kan ya, di Mekah ketemu penjahat. Yang satunya ya di tengah negeri yang rusak, tidak menemui kerusakan, justru dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, itu mungkin gitu ya di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepada aku benar-benar tak berikan kepada dia permintaannya. Wa la in ista'adzani la'u'idzannahu, dan jika dia memohon perlindungan kepada aku, benar-benar aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, ini ya keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapat cintanya Allah, itu sudah selesai sudah. Maka Allah hanya akan memasukkan ke dalam rahmatnya siapa saja yang dia cintai. Tidak mungkin orang yang dia cintai kemudian dilemparkan ke dalam azabnya. Ini mustahil. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Di dalam hadis ini mari kita renungkan, yang disebut pertama kali di dalam Sulathiyah ini adalah seorang laki-laki yang menghadapi musuh di dalam satu pasukan, lalu dia teguh dalam menghadapi mereka hingga dia terbunuh atau dimenangkan bagi sahabat-sahabatnya. Lalu dia berperang teguh, tidak melarikan diri, sabar menghadapi perangan. Ya, yang zaman dulu misalkan kita nggak bisa bayangkan, tatkala perang itu hujan anak panah itu kita nggak bisa bayangkan. Gitu ya, langsung depan gitu ya, ribuan orang campur tempur begitu ya, saling bawa pedang, bawa tombak dan seterusnya, saling lempar panah dan seterusnya. Tidak bisa bayangkan bagaimana gejolaknya dada perasaan. Zaman sekarang, masya Allah, tiap hari terdengar suara bom, tembakan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saat itu perasaan, kan gitu ya. Ya, kita lahir ini sampai hari ini belum pernah gitu ya, alhamdulillah merasakan hiruk pikuk yang seperti itu. Mungkin kalau orang tua kita ya mungkin merasakannya di zaman kemerdekaan, atau mungkin bahkan kakek kita adalah pejuang kemerdekaan. Ya, atau mungkin buyut-buyut kita dulunya adalah para pejuang kemerdekaan. Ya, atau mungkin justru dulu di atas kita mungkin senopati kan gitu ya, melawan penjajah, melawan company dan sebagainya. Bisa jadi ya, kalau kita runut silsilah kita masing-masing gitu ya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Kita enggak pernah seperti kesabaran saat ada di medan perang seperti itu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sabar, mereka yang teguh. Yaitu dia berperang di jalan Allah, lalu dia bersabar dan tidak melarikan diri hingga dia terbunuh atau diberikan kemenangan. Ya, dan ini adalah sebesar-besarnya keutamaan, yaitu salah seorang di antara kita terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kalian menyangka, sekali-kali jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mati zahirnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rizki. Di sisi Tuhan mereka diberi rizki. Mereka itu pasif, bukan aktif. Yurzaqun, diberi rizki. Jangan sampai salah paham. Ya, kemudian kaum kuburiyun misalkan itu kemudian membawa ayat ini ya, mereka itu hidup, tidak dilanjutkan yurzakun, tidak, mereka itu hidup, bal ahya'un inda rabbihim titik. Kemudian mereka menganggap mereka aktif. Kalau mereka hidup berarti mendengar, mereka bisa mengabulkan dan sebagainya. Akhirnya kemudian dikultuskan, dikeramatkan dan sebagainya. Padahal mereka itu pasif, yurzakun, diberi rizki.
Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bahagia, senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, bagian dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka di belakang mereka. Apa berita gembiranya? Ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka, tidak juga mereka bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, mereka merasa senang dengan nikmat dari sisi Allah, wa fadli, dan karunia, wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keutamaan yang besar. Ya, dari Masruq dia berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka dia berkata, kami dulu pernah, ya, bertanya tentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Roh-roh mereka, ya, mereka setelah mati, maka roh mereka naik, ditaruh di mana sama Allah roh mereka? Ditaruh di temboloknya burung-burung hijau. Ya, roh mereka ditaruh di temboloknya burung-burung hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Mereka punya sarang-sarang. Sarangnya berbentuk kendil-kendil, qanadil, kendil-kendil. Ya, yang itu bercahaya. Ya, mu'allaqatun bil arsy, yang sarang-sarang mereka bergantungan di arsy. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Di mana mereka akan berpesiar ke surga, burung-burung hijau ini, ya, bersarang di bawah arsy, lalu mereka mainnya kemana? Mainnya ke surga. Terbang ke surga semaunya. Makan minum dari makanan-makanan, buah-buahan dan minuman surga semaunya. Summa ta'wi ila tilkal qanadil. Lalu mereka pun malamnya pulang bersarang ke sarang-sarang mereka. Fattala ilaihim rabbuhum. Lalu Allah pun melihat kepada mereka roh-rohnya orang-orang mati syahid yang ada di tembolok-temboloknya burung-burung surga ini. Ittila'atan. Faqala, lalu Allah berfirman, hal tashtahuna syai'an. Apa kalian pengen sesuatu? Qalu, mereka jawab, ayya syai'in nastahi. Sesuatu mana lagi yang kami inginkan? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Sementara kami bisa berpesiar ke surga semau kami. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Lalu Allah menawari mereka, kalian pengen apa lagi di sini? Sampai 3 kali. Maka falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu. Tatkala mereka roh-roh orang mati syahid ini sudah berpandangan tidak mungkin mereka ditinggal kecuali mereka akan ditanya dengan pertanyaan yang serupa, kalian pengen apa? Qalu, maka mereka menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan kami, nuridu an ta'udda arwahana fi ajsadina. Kami pengen engkau kembalikan roh-roh kami ke tubuh-tubuh kami, hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra, agar kami terbunuh sekali lagi di jalanmu. Pengen balik ke dunia lagi, perang lagi, mati syahid lagi. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Pengen tambah lagi nikmatnya, pengen tambah lagi, terus seperti itu. Falam ra'alla allaysa lahum hajaturiku. Maka tatkala Allah sudah melihat mereka tidak punya hajat yang lain, maka mereka pun ditinggalkan. Nah, itulah yang dimaksud ahya'un 'inda rabbim yurzaqun. Mereka hidup di situan, mereka diberi rezeki. Mereka itu pasif, tidak bebas. Karena dia maksudnya tidak bebas itu apa? Tidak semaunya, begitu maksudnya. Mereka itu pasif, berada di tembolok burung-burung hijau di surga. Burung hijau terbang ke sana kemari di surga, maka mereka makan dari buah-buahan surga, minuman surga, dan seterusnya. Jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Sampai datangnya hari kiamat, lalu mereka dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu orang yang pertama. Sekarang orang yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini adalah seorang laki-laki yang panjangnya perjalanan
tidak mengecualikan dia dari menghidupkan malamnya, tetap sholat malam jalan, sekalipun dalam perjalanan, sekalipun dalam safar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, di mana laki-laki ini sudah terbiasa sholat malam, dia tidak bisa meninggalkannya, dan jiwanya tidak merasa tenang dengan meninggalkannya, karena sudah merasakan nikmatnya qiyamul lail. Ya, orang kalau sudah merasakan satu nikmatnya ibadah, jiwanya akan kosong, akan seperti ada yang kurang tatkala seseorang meninggalkannya. Belum melakukannya itu kayak belum apa jenenge? Gak plong begitu nggih. Ya, sebelum melakukannya kayak enggak plong begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kalau sudah melakukannya, maka plong jiwanya, tenang raganya, nyaman tidurnya, nyaman istirahatnya, dan seterusnya. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan ibadah seperti ini tidak akan bisa datang kecuali istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, datanglah nikmat itu. Tapi kalau tidak istiqomah, si arang-arang, ya, kadang ngelakoni, kadang enggak, wis ini susah untuk dapat nikmatnya ibadah tersebut. Ngenol maneh gitu ya. Terus tapi kalau sudah ya gitu, kita istiqomah melakukannya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, maka di samping ibadah itu menjadi mudah bagi kita, di samping ibadah itu menjadi ringan bagi kita, maka ibadah itu nikmat kita kerjakan, dan kita akan kesusahan, kesulitan, ketidaknyamanan tatkala kita meninggalkannya. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Sama halnya dengan orang yang napa jenenge biasa Senin Kamis misalnya gitu ya, masih gak sahur loh, poso siat kan gitu nggih. Masih gak sahur, poso ae. Iya kuat, ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Karena sudah merasakan apa nih? Nikmatnya, sudah terbiasa begitu nggih. Sudah terbiasa, wis kulino, ya, maka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kecapean dan kelelahan bisa menjadi penghalang dari mengerjakannya. Kan tapi dia tidaklah mereka mengistirahatkan perjalanan mereka, melainkan dia berdiri di hadapan Allah, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia merasakan kelezatan dalam salatnya sebagaimana manusia yang lain merasakan kelezatan dalam tidurnya. Ini kan tinggi tingkatannya ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Hanya orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan seperti ini. Ya, yang lain merasakan nikmat lezat dalam tidurnya, dan itu tidak tercela. Mereka tidur semua tidak tercela. Kenapa? Karena tidak meninggalkan apa jadi sesuatu yang sesuatu yang terlarang gitu ya. Tidak. Karena mereka main capek semuanya. Dan sholat malam tidak wajib gitu ya. Mereka capek, kelelahan, lalu mereka tidur. Sama sekali tidak tercela. Ya, yang tidur. Tapi orang ini adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan mahabbahnya. Ya, sehingga dia bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, kenyamanan, ketenangan bukan dalam tidur, tapi dalam sholatnya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, "Arihna bis salati ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi kalau Nabi mungkin arif Nabi sholat. Kalau yang lain misalkan gitu ya, bahkan mungkin orang munafik yang ada dalam dirinya ada sifat kemunafikan, maka justru arihna anis sholati. Kan itu ya. Istirahatkan kami dari sholat, bukan dengan sholat, tapi dari sholat. Gitu ya. Wae traweh imame kepanjangan, wae kul wae imle. Gitu ya. Cok dawa-dawa nang istirahat iki kan gitu ya. Misalkan begitu ya. Nah, karena tidak merasakan apa nikmatnya sholat, tidak merasakan nikmatnya panjang membaca Al-Quran, belum bisa merasakan nikmatnya, sehingga satu halaman wis abot, gitu ya, wis protes, ya, didahami, gitu ya, makmumnya dehem, gara-gara imamnya ketahuan, ya. Saya pernah itu ya, ada salah seorang ustadz ya, ustadz kita wafat, beliau sudah wafat karena kecelakaan dulu. Beliau itu imam, kalau ngimami panjang banget memang. Baca nih beliau baca masjid mana saja masih panjang.
Satu ketika dia masuk beliau ngimami satu masjid, makmumnya dehem gitu belakang. Habis sholat salam beliau berdiri sambil ngancem, kalau nanti saya ngimami ada yang dehem lagi, tak tambahi panjangnya. Rahimahullah, sudah wafat beliau ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Karena memang Ramadan ya. Ya, dan sholat malam itu atau sholat tarawih itu sebenarnya tidak berlaku hadis ya, jika jika kalian jadi imam maka ringankanlah. Itu tidak berlaku dalam sholat tarawih. Itu berlaku dalam sholat wajib. Kalau sholat wajib kan tidak boleh ninggal orang itu. Nah kalau sholat wajib ringankan. Kenapa? Berkaitan dengan kewajiban. Orang tidak boleh batalkan. Gitu ya, karena bukan sholat sukarela, ya, itu sholat wajib, sholat fardu yang memaksa seseorang untuk ikut dari awal sampai akhir. Tapi kalau sholat sunnah enggak, gitu ya, kepegelan ya lungguh, gitu ya, gak gelem ya mulia, kan ngono. Ya, aslinya seperti itu aslinya. Cuman ya kemudian di masjid-masjid kita sekarang banyak toleran, gitu ya, lebih mementingkan kepentingan jamaahnya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, sesungguhnya di antara perkara yang bisa motivasi untuk bisa sampai kepada kedudukan ini adalah memperhatikan hadis-hadis yang dengannya Nabi SAW mendorong untuk sholat malam, ya, agar kita sholat malam. Di antaranya kan apa? Keutamaan daripada sholat malam itu apa? Akan diberikan apa? Sebuah kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, bagian dalam bisa dilihat dari luarnya. Ya di antaranya apa? Wa sholatu bilail wa nasriyam. Salat di malam hari sementara manusia dalam keadaan tidur ya. Maka barang siapa mempertimbangkannya akan mudah baginya untuk melestarikannya dan tidak akan meninggalkannya betapapun urusannya. Tidak ditinggalkan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ini sifatnya orang beriman. Lambung mereka jauh dari tempat tidur di malam hari. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka banyak memberikan nafkah sedekah dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun, maka satu jiwa tidak tahu ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati ayunin, dari perkara yang menyejukkan mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan karena sebab amal yang mereka perbuat. Allah menyediakan apa? Pahala besar, apa? Qurrati ayunin, perkara yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Disediakan surga bagi mereka yang jauh dari ranjangnya di malam hari. Banyak berdiri, ruku, sujud, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, orang yang ketiga adalah orang yang bersabar atas gangguan tetangganya. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk bersabar atas gangguan tetangga adalah hanya karena agungnya hak tetangga. Disebutkan dalam as-sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau hendaknya dia diam. Kita perhatikan yang pertama, fala yu'dhi jarah, maka jangan mengganggu tetangganya. Tidak boleh kita mengganggu tetangga. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila waman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yakni orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, lalu juga beliau bersabda, awwalu khasmaini yaumal qiyamati jaron. Jaron ini salah jaran. Jaroni.
Ya, jadi dua orang pertama kali yang akan berseteru nanti pada hari kiamat dua orang tetangga. Jadi hati-hati kita dengan tetangga kita. Mending sabar dengan gangguan tetangga daripada kemudian kita ngelawei, gitu nggih. Ngelawei itu kenapa? Hah? Ngelondok. Oh iya, ngelawei niku ngeladeni kan ya. Tong nggih. Dodol tuku kan itu ya. Tonggo ngedol tak tuku. Misalkan gitu ya, dilawai, tidak usah gitu ya. Kita diperintahkan untuk sabar dengan gangguan tetangga. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka tatkala kita sabar dengan gangguan tetangga tadi itu, Allah cinta dengan orang seperti ini. Yang sabar dia dengan gangguan tetangga sampai mati. Perhatikan, sabari sampai mati atau sampai pindah. Ya, kadilat ini. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, telah datang kepada Rasulullah SAW, ya, seraya mengadukan tetangganya. Seseorang datang kepada Nabi SAW mengadukan tetangganya, maka beliau bersabda, itrah mata'aka ala tariq. Ya sudah, lemparkan barang-barangmu ke jalan. Fatarahahu, lalu dia lemparkan barangnya ke jalan. Faja'alan nasu yamurruna alaihi, lalu manusia melewatinya. Wa yal'anunahu, lalu melaknatnya. Fajailan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ma laqitu minan nasi, qala ya Rasulullah, ma laqitu minan nas. Ya, dia berkata, apa yang saya temukan dari manusia. Wa ma laqita min, apa yang kamu temukan dari mereka? Qala yal'anuni, mereka melaknatku. Qala, maka Nabi bersabda, qad la'anakallahu qablan nas, sungguh Allah telah melaknatmu sebelum manusia. Jadi ini ancaman bagi orang yang mengganggu tetangganya, dilaknat oleh Allah sebelum dilaknat oleh manusia. Maka dia berkata, fa inni la'udu, maka sesungguhnya aku tidak akan mengulangi perbuatanku mengganggu tetangga. Faja'alladzi syakaw ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah orang yang tadi mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqala irfa mata'aka faqad kufita. Ya, angkat, ambil kembali barang-barangmu, maka kamu sungguh telah diberikan kecukupan. Ya, jadi ini carane demo nang tonggone ngaten nggih. Demo. Ya, tonggone mengganggu, misalkan sofa, meja, panci diuncalno nang nang embong gitu ya. Kan kabeh berontakan lapo-lapo iki tanggoku elek, nah gitu ya. Tanggoku ganggu ae misalkan semacam itu ya. Napa ngoten Bu kira-kira? Tapi yang diajarkan adalah sabar. Sabar seperti dulu kisah seorang salaf yang bertetangga dengan seorang Yahudi ya. Ya, di mana hammamnya, yaitu kamar mandinya bocor. Ya. Nah, bocornya itu masuk ke kamarnya seorang muslim ini. Namanya bocoran kamar mandi. Yo, baunya ndak enak gitu ya. Baunya ndak enak, pesing semacam-macam gitu ya. Apa yang dilakukan oleh tetangga ini, seorang muslim yang tadi itu orang Yahudi. Dia tidak ngomong apa-apa, tidak protes kepada tetangganya. Kalau siang setiap kotoran atau barang najis apa yang bocor ditampung sama dia, dimasukkan ember. Kalau malam dibuang ke tanah yang jauh, gitu ya. Kenapa dibuangnya di malam hari? Karena biar tetangganya yang bocor tidak tahu, gitu ya. Dan itu berlangsung terus sampai puluhan tahun, tidak protes sedikit pun, diem cep. Kira-kira kalau kita enaknya apa? Ya napa Bu? Bisa diintimidasi ya, teror tonggone kan gitu nggih. Kowe iku rek bocor itu benakno. Sampai kata-kata sing welek ngono jegideg ae. Wis macam-macam wis mungkin gitu ya. Tapi ini Masya Allah ya, kaum salaf itu memang kelasnya beda dengan kelas-kelas kita ini beda. Ya, mereka seperti itu berlangsung puluhan tahun. Tetangganya nggak tahu kalau kamar mandinya bocor. Yang muslim ini sampai puluhan tahun. Begitu dia sakit, sudah merasa sakit ini tidak mungkin sembuh, pasti nanti sebentar lagi mau mati, maka dia suruh tolong panggil tetangga kita si Yahudi. Datanglah, ya, kemudian dia ceritakan, ya, bahwasannya kamar mandi bocor ini sudah bertahun-tahun lamanya.
Kalau siang tak ambil, kalau malamku buang ke sana. Ya, selama itu aku bisa bersabar, tapi aku sekarang mau mati ini. Khawatir nanti anak keturunanku tidak bisa sabar seperti aku. Kan itu ya, kan beda sudah, ya, beda generasi, beda ahli waris. Bisa jadi nanti anakku, ahli warisku tidak bisa sabar seperti aku. Maka tolong kamu perbaiki. Baru setelah mau mati nyuruh memperbaiki. Kemudian apa yang terjadi? Langsung masuk Islam. Ya, begitu dia melihat akhlak yang begitu mulia dari seorang salaf ini. Ya. Nah, seperti itulah contoh suri tauladan dari para pendahulu kita tentang bagaimana bermuamalah dengan tetangganya. Dan itulah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang sabar dengan gangguan tetangganya. Ya, apalagi cuman sekedar jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala tonggone duwe napa jenenge wit ngene ya, marono godhonge ngelembre nang tanah kita misalkan wis karek nyapu ngono lho kan gitu ya. Karek nyapu gak urungan oleh kono panen yo dikai enggak. Nah, duwe pelem ngono ya. Usah dikai enggak biasa. Mau diondo dhewe karo gak ngekeki gak nyiprat. Tapi insyaallah nyipratnya mboten. Nyiprat. Mau meneng ngono ya sabar gitu ya. Ya, sabar. Karek nyapu ya kan ya, karek nyapu. Namun juga yang punya pohon juga harus apa? Harus sadar, kan harus sadar dewe, gak usah leren ditunjukkan begitu nggih. Waduh iki perlu ono sing ditotori misalkan begitu ya. Harus mikir, ini kalau ke sana ojo-ojo akeh semute di omahe tanggoku misalkan gitu ya. Nah, harus sadar seperti itu. Tatkala kita yang punya pohon ya, tetangga kita juga tatkala kita yang bukan punya pohon tapi kita ketiban apa jenenge godhonge karek nyapu ya, tinggal nyapu dianggap wah ini tambahan humus. Tambahan humus gitu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya, sabar. Baik, demikian materi kita. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Untuk hadis yang ke-16 sampai 30 berarti ada buku yang lainnya ya. Nanti silakan dikoordinasi barangkali ingin punya bukunya. Baik, ada pertanyaan Bu? Silakan. Ada 7 menit. Nggih. Nggih, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, mensikapi tetangga yang kurang baik. Ya, jelas yang satu, yang jelas tidak memutus hubungan tapi juga menjaga jarak itu sudah mesti. Itu sudah menjadi suatu kewajaran, jaga jarak. Ya, nek ketemu lisane tajam pedes, ono tamu jadi menyayat hati gitu ya. Wis gak enak blas omongan seomongnya berarti menjauh. Menjauh itu bukan berarti memutus. Gitu ya. Ya, menjauh bukan berarti memutus. Apalagi akhlaknya kurang baik, kita jauhkan dari anak kita. Kita pesan anak kita jangan ke sana. Gitu ya, kita pesan anak kita jangan ke sana. Gitu ya. Misalnya boleh enggak apa-apa, karena itu adalah hak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apalagi kemudian anaknya perilakunya kurang baik, enggak dididik dengan didikan yang baik oleh keluarganya, misalkan ya tetangga kita bertetangga dengan dia memiliki anaknya umbaran, wis anak dia umbar, karo wayah, karo opo, karo akhlak, karo opo kan gitu ya, kan ada seperti itu. Masya Allah anak gak adab, gak opo, pencilan, pencilaan, macam-macam, ya buang hajat sak paran-paran. Karena seperti itu ya, dia cari ada apa namanya pipis ngono langsung disuruh ke sana, apa namanya di corongan ngono. Ya, lah ngono pendidikan lah kita lihat, ya borek gitu ya.
tetangga-tetangga seperti itu ya. Nah kita kan nggak ridho kalau kemudian anak kita bergaul, berkumpul sama dengan mereka. Ya, nanti anak kita di rumah kita dengan baik, kumpul dengan mereka, mulai nggawa kosakata baru. Betul Bu? Lah kon di kosakata kira-kira. Kita nggak pernah ngajari, pulang malah bawa kosakata baru. Kan kita tindakan preventif akhirnya. Nggak boleh main sama bulan, nggak boleh ke rumah bulan. Harus, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai preventif, melindungi mereka, menjaga lingkungan mereka. Tapi tidak mutus dengan mereka. Ketidakputusan kita dengan mereka dengan cara apa? Tahabu. Saling berikan hadiah, saling mencintai. Jadi berikan hadiah, caranya seperti itu. Ya, jadi tidak memutus dengan mereka dengan cara memberi hadiah, tapi jaga jarak jelas. Apalagi akhlaknya tidak baik, perilakunya nggak baik, omongannya nggak baik, misalkan gitu ya. Kan nggak mungkin tuh ya, misalkan misalkan istri, gitu ya, tetangganya di sana ngerumpi jam-jaman Bu, ada ya Allah, napa jenenge, mulai maghrib sampai bada isya nggak halakoh. Nggih halakoh sampai jam 09.00 gitu ya. Halakoh ngobrol ngomong opo ae gitu ya. Masa kemudian malah nimbrung kono, masa gitu? Ya ndak toh. Ya halako beber kroso ngoten Bu nggih ning ngarepe lawange omah kita ning pinggir rembong wis ana ibu fulan ngobrol ngowes ya mulai sadurunge magrib sampai bada isya ya gak salat head kabeh ngoten sembuh gitu. Yes. Ya seperti itu kan nggak mungkin deh kemudian kita ikut nimbrung gitu ya dengan mereka, nggak mungkin sudah gitu ya. Tapi tidak memutus hubungan dengan cara apa? Tetap Ramadan ini kan biasanya mereka akan saling kirim makanan ya, kita ikut kirim makanan, saling mengirim makanan, saling membalas begitu, nggak ada masalah seperti itu karena memang diantaranya ada it'amut ta'am, memberi makan, saling memberi makan. Seperti itu ya, tidak memutus yang demikian ya. Kalau mungkin kita ada hajat misalkan butuh apa, ya tetap kepada tetangga, ya, biar bagaimanapun kepada tetangga, gitu ya. Selalu kita jaga jarak dari pergaulan, tapi nggak jaga jarak dari hubungan-hubungan yang diperlukan, seperti itu. Ya. Jadi menjaga jarak tidak ada masalah, ya apalagi untuk kemaslahatan diri kita, agama kita, kehormatan kita, ya dan kebaikan daripada anak-anak kita. Tidak ada masalah menjaga jarak, bukan memutus hubungan, tapi jaga jarak. Ya, kalau ketemu tetap wajib assalamualaikum, tersenyum wajib hukumnya. Ya, menyapa, senyum dan wajib, tidak boleh ya. Tapi kalau sampai bergaul, berteman, nimbrung, bertamu, dia ke rumah kita ke rumah dia, kayak aneh, lek ngono iku rada angel gitu ya. Ya, bermajelis seperti itu ini rada angel. Nah, karena kita juga harus menjaga kondusivitas rumah kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Nah, makanya kan Nabi mengatakan wala ta'kul ta'amakum illa taqi. Jangan makan makanan kalian kecuali orang bertakwa. Maksudnya apa? Jangan masuk ke rumah kalian kecuali orang bertakwa. Jangan duduk bersama kecuali dengan orang yang bertakwa. Kalau sampai makan bareng itu kan berarti deket, gitu ya? Berarti deket. Sampai makan bareng, minum bareng, majelis bareng berarti deket. Ya, maka jangan berteman dengan kedekatan seperti itu sampai majelisnya makan bersama kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu yang dimaksud oleh sabda Nabi wala ta'kul ta'amakum illa taqi. Jangan makan makanan kalian kecuali orang bertakwa. Ya, ngundang ke rumah ya, sampai makan diajak ayo makan ke rumah. Ayo konco-konco ngaji lah. Ya ojo konco-konco belakraan ya. Ya, konco-konco ngaji gitu. Nah, itu yang kita undang ke rumah. Kita makan bersama kan ya. Karena terjaga akhlaknya, terjaga perkataannya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sing ya enggak gitu ya. Ya juga beberapa kali diundang sama teman-teman masa lalu, enggak mau akhirnya ya. Teman-teman masa lalu Ustaz gitu nanti jenengan sing ceramah mau masih cerkon ceramah.
Iya mari-mari ceramah terus ya apa kan gitu ya. Kan masa setelah itu kan gitu ya. Isa cerita masa lalu macam-macam gitu ya. Pemene lanang wedok wis kiais. Gitu ya. Pemene ngajak buka bersama. Di mana? Di warung Fulan. Mau aku lek ben buka sampai aku di masjid. Ini duit, aku lek panganan, mana di masjid gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat kayak gitu sendak. Ya, karena ya menjaga apa? Lingkungan, menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga pergaulan ya itu lebih penting daripada sekedar apa? Pertalian, pertemanan yang kemudian hanya mengarahkan kepada keburukan. Tape. Pas nggih? Cukup Bu nggih? Demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kehidupan kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.